Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Irmi Irfandi dengan NIM 2323812937. Video kali ini saya akan presentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh media terhadap pertumbuhan meniselium jamur tiram putih. Yang pertama ini yaitu matriks. Di sini saya akan ambil contoh saja, yaitu satu matriks yang berjudul yaitu pengaruh pupuk organik cair dalam kurung POC limbah sayuran terhadap pertumbuhan atau produksi jamur tiram putih. Yang latar belakang masalah itu mencari konsentrasi optimum pupuk organik cair limbah sayuran yang dapat mendukung pertumbuhan dan memproduksi jamur tiram putih. Tujuannya yaitu mengetahui pengaruh berbagai konstruksi limbah sayuran terhadap pertumbuhan morfologi jamur tiram putih. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian eksperimental, kebun atau kumbang, rancangan, acak lengkap atau RAL, perlakuan variabel bebas. Parameter yang diukur dan variabel terikat dari data. Yang pertama ini yaitu diameter telung yaitu mm, panjang tangkai yaitu cm, berat buah gram, umur panen atau hari setelah inokulasi HSI, persentase tumbuh, banyak tudung atau. Selanjutnya itu analisis data, yaitu uji pertama itu ANOVA, analisis varian, untuk menentukan adanya pengukuran nyata, yaitu uji lanjut, uji diuncan pada tarif signifikan yaitu 5% jika terdapat perbedaan nyata. Itu sebenarnya itu temuan utama. Perlakuan paling efisien, konsentrasi 50 ml perlakuan paling efisien, kinerja produksi tertinggi. Perlakuan P2 menghasilkan nilai yang parameter tertinggi untuk banyak aspek. Yang selanjutnya detail berat atau buah. Pada konstruksi 50 atau mili, rata-rata berat buah jamur mencapai 99,57 gram, tertinggi dibandingkan semua perlakuan lainnya. Yang selanjutnya itu kesimpulan. Konsentrasi POC limbah sayuran 50 mili atau liter merupakan dosis yang paling efisien dan efektif untuk mendukung pertumbuhan dan produksi jamur tiram putih dalam penelitian ini. Terdapat batas optimal pengukuran dosis POC yang melebihi 50 mili atau liter dapat menjadi tidak efisien atau bahkan menghambat kinerja jamur. Yang selanjutnya itu yaitu kerangka berpikir. Di sini saya sudah menampilkan kerangka berpikir, itu bisa dilihat itu pengaruh yang di kepalanya ini. Saya taruh judul dengan depu macam-macam yang lain, itu ada masalah, metode, proses pemeraman dan tujuan, dan di ekornya itu penyimpulan pengaruh pemeraman media terhadap pertumbuhan meniselium. Selanjutnya ini latar belakang. Jamur tiram putih atau Peleurus olearius adalah organisme heterotrof yang tidak memiliki klorofil, berkembang biak melalui spora dan memiliki berbagai manfaat sebagai bahan pengobatan, pangan dan obat. Pertumbuhan jamur ini sangat dipengaruhi oleh media tumbuh yang berfungsi sebagai sumber nutrisi dan kelembaban. Media tanam yang optimal dapat meningkatkan laju pertumbuhan meniselium dapat produktivitas jamur. Penelitian menunjukkan bahwa kombinasi media seperti ampas dan dadak memberikan respon terbaik terhadap kecepatan tumbuh dan obat-obatan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh penanaman media terhadap pertumbuhan meniselium jamur tiram putih sangat penting untuk meningkatkan hasil produksi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalah. 1. Apa saja jenis media tanam yang dapat digunakan untuk pertumbuhan meniselium jamur tiram putih? Yang kedua,
Bagaimana pengaruh komposisi nutrisi pada media tanam terhadap pertumbuhan menisilum jamur tiram putih? Yang ketiga, media tanam mana yang memberikan hasil pertumbuhan menisilum terbaik untuk jamur tiram putih? Tadi kan yang bersama-sama, sekarang tujuan menentukan media tanam yang optimal untuk pertumbuhan menisilum jamur tiram putih. Yang kedua, menganalisis pengaruh komposisi nutrisi pada media tanam terhadap pertumbuhan menisilum. Yang ketiga, nilai pengaruh kelembaban media terhadap laju pertumbuhan. Selanjutnya ini tinjauan pustaka. Jamur tiram putih adalah organisme hetero yang populer dibudidayakan karena nilai ekonominya. Pertumbuhan jamur tiram putih di menisilum yang sangat dipengaruhi oleh media tanam, media yang optimal, menyediakan unsur hara, kelembapan, dan kondisi lingkungan yang baik. Faktor-faktor yang penting mempengaruhi pertumbuhan menisilum meliputi komposisi media, nutrisi, suhu, kelembapan, dan pH, dan aerasi dan cahaya. Media tanam yang umum digunakan terdiri dari serbuk gergaji, jerami padi atau ampas, dan nitrogen. Pemadaman media juga berperan dalam meningkatkan ketersediaan nutrisi dan mengurangi nitrogenisme mengganggu yang pada akhirnya mempercepat pertumbuhan menisilum. Selanjutnya ini yaitu metode. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Metode deskriptif atau kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan antara variabel berdasarkan data numerik. Yang kedua, tujuan mengukur pengaruh perlakuan pemadaman media terhadap pertumbuhan menisilum jamur tiram putih secara objektif. Selanjutnya itu lokasi dan waktu penelitian. Lokasi yaitu laboratorium atau rumah jamur. Waktu belum bisa ditentukan karena ini masih dirancangkan. Selanjutnya objek dan subjek penelitian. Objek menisilum jamur tiram putih atau Piletus ortararus pada berbagai perlakuan pemadaman. Yang kedua, subjek backlog jamur tiram dengan media dasar serbuk gergaji kayu diberikan perlakuan pemadaman. Maksudnya variabel penelitian, variabel bebas atau lama pemadaman media dalam kurung jam. Variabel terikat pertumbuhan menisilum yaitu panjang atau luas kulminasi dan waktu tumbuh penuh. Variabel kontrol yaitu jenis media, suhu, kelembaban pH, dan jumlah bibit jamur. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih banyak.